Kita masih di berita siru, jangan sirunya nage pecah sikil, nangis. Dan kita masih sama Kando Abadi Raswan. Kando, Yo. tadi sempat disentil soal bahwa Kando ini adalah pengasuh rubrik Tanyo Pengacara. Tanyo Pengacara. Itu di mana? Tanyo Pengacara itu sekarang ini kita buat satu jadi buat satu video pendek yang akan mengedukasi masyarakat Palembang dan sekitarnya. Oke. Tapi ini video ini berhubungan dengan masalah-masalah yang sekarang lagi tren. Yang ditanya sama netizen. Jadi kita pakai media sosial, Instagram, Facebook, dan juga TikTok yang lagi digandrungi oleh masyarakat sekarang ini. Nah, Kando, ngapo nak bikin rubrik itu? Karena setiap Sabtu kan aku biasa bikin di Instagram itu, di Instastory itu tanya jawab. Oke. Caknya banyak yang bertanya ini. Jadi kita ini agak kewalahan kan, belum siap. Betul. Jadi kita sepakat dengan tim perkantoran yang ada di kantor kita akan komitmen minimal seminggu tuh 1 atau 2 kita akan keluarkan. Tapi lagi in sekarang ini. Oh. Yang lagi in. Tapi kita akan mengedukasi masyarakat itu ada dasar-dasar hukumnya. Cuman yang gampang dicerna. Iya. Dan Kando, kan masyarakat gitu nih agak masih bisa dibilang kalau sedang terkait masalah hukum tuh agak bingung gitu nih. Ya. Nak kemano, nak cak mano gitu nih. Yang pertama kali yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau seandainya sedang terkait masalah hukum. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang sekitarnya, kalau kita terkait masalah hukum, yang pertama kali paling gampang itu cari kawan, cari keluarga, cari siapa baik yang ngerti tentang hukum, walaupun cuma sedikit. Ya, kalau memang tidak kate nian, awas jangan salah bertanya. Cari Google. Tapi Google itu belum tentu benar. Itu ya. Kalau memang dua ini tidak kate, ya carilah kawan-kawan yang ngerti ataupun cari konsultan hukum, pengacara atau LBH yang baca berdiskusi dengan kita kaget. Bisa itu ya. Jadi akses untuk ke bantuan hukum tuh sebenarnya terbuka lebar sebenarnya. Oke, Kando. Jadi kita kalau ngomongin tadi yang sedang happening, berita siru ini kan memang kita menyajikan berita-berita yang sedang siru, baik itu kriminalitas maupun berita-berita yang sedang viral, gitu kan? Jadi tidak cuma kriminalitas baik sih sebenarnya berita siru ini. Intinya apa yang viral di Sumatera Selatan itu yang kita sajikan. Salah sih koknya nih. Kalau ini sih kriminal ya, mungkin nih kalau menurut aku wong awam ya. Penodongan atau cak mano ya, dia ini nodong ceweknya dewek gitu nah. Itu cak mano bisa sampai ke hukum. Yang pertama kali kan sebab akibat timbulnya satu perbuatan hukum itu pasti ada sebab akibat. Kalau menurut aku timbulnya perbuatan itu pasti karena ada celah. Dia nak nodong pacar dewek, nak nodong capo baik, itu yang pasti sudah ada perbuatan pidananya. Itu sampai curas itu sudah. Selagi itu menyebabkan kerugian. Mugol anak adek dewek misalnya. Iya, namanya mencuri dengan kekerasan. Nodong itu kan kalau kau tidak kunjuk barang, kau kula juga. Itu ada unsur pemaksaannya sudah kan? Bukan pemaksaan. Kekerasannya ada pengancaman sudah ya? Iya, bukan ngancem lagi, lain lagi, keras itu. Kalau ngancem itu cak mana contohnya? Bedanya ngancem sama itu tadi apa tadi? Kekerasannya. Kalau ngancem itu ngancemin contohnya. Pasal 368. Contohnya. Contoh, kalau kau tidak balik ke duit aku, kau kutujak. Nah, ngapa kau? Nah, itu ngancem. Belum bawa pisaunya. Atau misalnya, itu posisi sudah bawa pisaunya apa belum? Lah bawa. Tidak bawa juga tidak apa-apa. Atau sekali, misalnya kau punya video. Video kau pegang. Mir. Kalau kau udah nganjuk aku 10 juta, video kau ini beredar yang 19 detik. Nah, kan 17 detik kau. 17 apa? Kalau 19 bukan kau 17 baik. Iya. Iya. Padahal ada yang setengah jam loh aku. Iya, ada yang setengah jam. Cut lah tuh, ngomong lagi kita sekarang ini. Balik tadi kalau 365 pencurian dengan kekerasan. Nah, kekerasannya di mana? Kekerasannya, pacak bayi dia ngebuk, pacak bayi dia duca, ada luka, walaupun dikit apa cak mano. Contoh begal-begal itulah 365 itu beres gawe itu. Intinya kalau kekerasan itu sudah terjadi kontak fisik. Iya. Kalau pengancaman baru sekedar ngomong baik. Tapi belum ada kontak fisiknya. Itu bedanya berarti. Kontak fisik juga mungkin ada senjata di situ lah sudah 365 masuk dianya. Jadi agak beda-beda tipis sedikit lah. Iya. Cuman kalau curas ini kan barang lah diambilnya. Kalau ngancem belum. Nah, balik lagi ke cewek pacaran tadi tuh. Kira-kira nih untuk pemirsa di rumah terutama ciwi-ciwi ini ya.
kan ngeri nih, serem nih, itu kan baru kenal, diajak jalan, kenal di media sosial, tiba-tiba pas dia diajak jalan tuh motornya diambil segala macam. Ada tak himbauan untuk ciwi-ciwi pemirsa Berita Siru? Sebenarnya bukan buat cewek-cewek juga, buat cowok-cowok. Ada apa cowok? Hah? Dibudikan? Banyak. Oh banyak, banyak. Ya kalau kata tadi, iya, sempat ada. mudike juga kan? Iya. Nah, Aku mudike kalau. Mudike. Jadi sebenarnya tinggal kita milih. Lah sudah tahu mungkin lanang itu tidak beres, ya dah penghasilan tidak kate. Kalau kata Plembang mah desu, jangan deketi, jauhi. Nah, yang pasti harus kita hindari ya. Benar. Jangan sampai sudah terjadi baru kita mulai ngerengek, nangis-nangis. Benar. Barang lah hilang, untung cuma barang. Jadi kata pepatah ngomong itu lebih baik berteduh sebelum hujan. Nah, jangan sedia pagi sebelum hujan. Masih basah gitu. Lemaklah berteduh be dulu. Iya. Gitu ya. Oke, pemirsa, mudah-mudahan beberapa hal mengenai hukum tadi bisa mencerahkan pemirsa di rumah. Ya. Dan kita bakal masih lagi nih, ada satu segmen lagi. Tapi sebelum itu kita jingok dulu video yang berikut ini. Nah, Lore, buat yang masih ciwi-ciwian, coba hati-hati. Mimin bukan nak menghasut, tapi lebih ke menghimbau. Apalagi kamu ciwi-ciwi punya pacar yang tak jelas rainyo. Nah, rainyo beda tak jelas, apalagi sifatnya. Dem berhenti. Lemak kamu miaro tempalo, ada hasil. Nah, berita siko ini ialah pacarnya dewe otak pelaku penodongan maling motor. Tersangka ini sebut baik kedebong pisang. Ngajak jalan ceweknya pas di tempat sepi, tiba-tiba ditodong oleh sekelompok gedebong pisang lainnya yang ngembek motornya. Dak beberapa lama ketangkep dan setelah diselidiki, otak pelaku utamanya itu ialah si kedebong pisang itu pacarnya korban. Cacam, pacarku bersandiwara dengan teman-temannya demi mencuri punyaku. Ya udahlah, waspada lur. Oke, dan kita masih bareng Abadi Raswan dan berita tadi. Sebelum kita masuk ke berita, mungkin Kando punya tips-tips untuk masyarakat Sumsel khususnya tentang hukum. Jadi sebenarnya permasalahan hukum itu banyak kita hadapi. Balik-balik kataku tadi, segala sesuatu permasalahan yang besar kalau pacak kecil kita hilangkan. Okay? Yang namanya berperkara itu yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Karena kenapa? Perdamaian itu adalah keadilan paling tertinggi bagi para pihak yang berperkara. Tapi jangan salah, kalau memang berdamai tak galak, kalau kita merasa benar maju, kalau salah minta maaf. Betul, jangan pernah takut untuk minta maaf, gitu ya. Benar. Kadang kayak ini kan doh, ya, terjadi sebuah tindak kriminal dan pelakunya ketangkap, ya, pelakunya minta maaf. Minta maaf. Nah itu cak mana? Apakah di mata hukumnya tetap lanjut, walaupun meskipun mereka berdamai, atau cak mana nih? Tergantung deliknya kakek. Contoh nih, contoh, bebala lah, bebala, begoco-gocoan, ada laporan, berdamai, ya tetap diproses hukumnya, kita tetap proses. Cuman kali dalam proses itu kakek, pihak penyidik dan juga penuntut lah, sampai dengan putusan pengadilan kakek yang melihat, bisa mengurangi hukumannya baik. Jadi hati-hati intinya ya. Ini ya, kita berperkara ini kami sebagai pengacara itu bukan menghilangkan, tapi juga mencoba untuk melihat proses. Ataupun juga ada hak-hak dari yang pajak kita bela di sana. Jadi selama ini salah berpikir ya, Wong, bahwa aku pakai pengacara hilang ini aku kasus aku metode itu kan. Itu kan tidak ke kebenaran, bukan cari kebenaran. Tidak boleh itu berpikiran itu. Artinya hak-hak keadilan dalam mata hukum kan masyarakat tidak perlu tahu nih mendasar segala macam, maka dibutuhkanlah pendamping hukumnya, penasihat hukumnya, itu. Nah, Kando. Ya, mana? Itu tadi kalau seandainya sudah terjadi ya dan minta maaf. Nah, kita ini sikok lagi nih. Ada video tadi itu tentang kemalingan. Iya, kemalingan. Terus terekamlah sama CCTV. CCTV ini, Kando,
Sekarang kan lagi marak nih. Oh, setiap gedung, setiap tempat itu dikasih CCTV. Gunanya satu untuk mencegah, dua untuk menjadi barang bukti. Sebenarnya kita kan mungkin CCTV itu produk teknologi yang baru lah gitu anggap ya. Beberapa puluh tahun yang lalu belum ada CCTV. Nah, sebenarnya hukum memaknai kehadiran CCTV itu sebagai apa sekarang nih? CCTV itu bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk. Salah sikoknya di sana. Jadi misalnya ini ada orang maling. Betul. Kan mukanya kejingoan. Lebih gampang polisi untuk mengungkap itu. Jadi itu daripada dekat CCTV sebenarnya itu. Jadi pacak itu dijadi ke alat bukti. Alat bukti petunjuk. Bedanya apa alat bukti dengan alat bukti petunjuk? Alat bukti termasuk, jadi alat buktinya ada 5. Salah sikoknya adalah petunjuk. Nah, jadi menjadi satu petunjuk bahwa ini ada suatu perbuatan pidana. Contoh mengambil. Misalnya aku nih maling. Maling tapi mengambil tak laku. Ya, pada saat maling itu ternyata ada CCTV. Dan muka aku jelas itu. Jadi memang CCTV itu pentingnya untuk sekarang ya, untuk zaman sekarang ya. Sebenarnya kita rekomendasi sangat penting. Sangat penting ya. Semua perkantoran, rumah-rumah, jalan-jalan, hampir di tiap perkampungan kalau ke jingok lah pakai CCTV galau. Nah itu. Jadi nih pemirsa di rumah. Iklan pastinya, aku tahu nih. Tidak budaya itu, maksudku mah ini CCTV itu kan sekarang ini kaget gitulah sudah kemalingan, terus jingok CCTV dibongkar, ternyata gelap. Nah, itu balik-balik mengambil. Ada rekomendasi dak? Aku juga terus terang baik di rumah tuh. Nah, pakai CCTV juga. Kalau aku saranin, aku nih punya kawan. Dan kawan aku nih, aku tahu nih uangnya nih, tahu nih kan. Mana? Kawan aku ini usaha di CCTV. Dan dipakailah di rumah aku CCTV nih. Bagus dak, terang dak? Bagus. HD pokoknya. Jadi segala jenis CCTV yang teknologi apapun, bahkan teknologi WiFi dia sudah punya. Galau-galau punya. Galau-galau. Jadi buat pemirsa di rumah langsung baik kalau butuh CCTV, pacak ke Gema CCTV Palembang. Nah, pacak juga ke websitenya. Ada websitenya. Websitenya itu gemacctvpalembang.com. Di sana ya? Di sana, lengkap. Kalau sudah selesai acara ini, pacak ngantar aku ke sana dah? Bisa, uangnya ada di sini. Ada di sini. Nyaksikan aku ngomong mak ini, mudah-mudahan ada lokak juga untuk aku lagi. Bayar. Nah, jadi Gema CCTV solusi keamanan kita. Sedia payung sebelum hujan. Hati-hati kalau parkir kendaraan. Nah, pepatah ini memang depannya baik yang nyambung, Lur. Tapi jangan emosi sama Mimin. Kalimat pembukanya cak itu, ya. Nah, lah sering Nian Mimin ini ngomong sama ngasih imbauan. Cuma memang masih ada bayang kurang waspada sama uang-uang otak kriminal. Cak kejadian di salah sikok toko sebut baik Alpamiret. Iyalah motor karyawannya hampir bae hilang digasak maling. Untung bae masih pacak aman. Cuma ada beberapa barang yang hilang, iyalah dompet karyawan toko itu bae. Kejadian ini terekam kamera CCTV depan toko. Untuk selanjutnya kejadian ini masih dalam penyelidikan pihak polisi. Kita doa kebaik, semoga pelakunya nyesel dan cepat tobat kembali ke jalan yang lurus dan bisa membanggakan keluarga kecilnya.